apa gitu. Walaupun pada dasarnya manusia memiliki kebebasan, tetapi Islam itu mengatur segala hal gitu. Nah, peraturan tersebut itu bisa disebut dengan kurikulum gitu, rancangan yang nanti proses pembelajaran itu seperti apa sesuai dengan kurikulum dan bagaimana untuk mencapai target daripada si pendidikan lagi itu sendiri. Nah, dan tentunya dalam Islam sendiri ini memiliki keterampilan dalam hidup yang dijiwai oleh ajaran Islam dan nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam Islam sendiri ini kurikulum itu yaitu tadi kita itu bagaimana hidup menjadi seorang Islam itu bagaimana. Terus yang paling penting itu adalah sebuah keimanan atau keyakinan kita dalam melakukan sesuatu, dalam menghadapi sesuatu itu dilandasi oleh iman gitu kan, yang dimana iman itu tidak dapat kita pelajari dari orang, tapi iman itu berasal dari keyakinan kita sendiri terhadap Allah itu sendiri ya, kepada Tuhan kita itu sendiri. Bahkan seseorang yang sholat saja belum tentu dia beriman. Maksudnya apa? Dia sholat itu adalah ibadah. Tapi sholat tanpa sebuah iman itu hanya sholat saja gitu. Dia sholat ya sekedar mengerjakan ibadah tanpa ada dalam hatinya meyakini bahwa saya sholat ini adalah percaya saya kepada Allah bahwa Allah akan membantu saya seperti itu. Selanjutnya ada alat pendidikan Islam. Nah, alat pendidikan Islam ini ada terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan abstrak. Di mana alat pendidikan fisik ini adalah pendidik itu sebagai sebuah fasilitator ya, fasilitator utama dalam dalam proses transfer ilmu. Kita memiliki ilmu, kita mengajar kepada orang lain itu seperti kita adalah pendidik bagi teman-teman kita gitu. Lembaga pendidikan, tentunya dalam pendidikan terutama formal itu harus ada lembaga pendidikannya. Di rumah ada lembaga pendidikan, ada kan lembaga pendidikan itu terbagi menjadi tiga, lembaga formal, informal, sama informal. Di mana lembaga formal itu yang berjenjang seperti TK, SD, SMP, SMA, universitas gitu kan. Terus yang informal itu seperti PKBM atau sanggar tari yang seperti itu, atau pelajaran luar sekolah. Nah, yang terakhir itu informal, lembaga pendidikan informal itu di dalam keluarga, lingkungan masyarakat. Dan yang paling utama itu adalah lembaga informal, di mana sekolah pertama itu adalah rumahnya gitu. Seorang ibu adalah sekolah pertama pada satu ulak kan ya, seorang ibu itu. Maka penting juga nih buat perempuan itu berpendidikan itu penting, karena dia akan mencetak bagaimana dia akan melahirkan manusia selanjutnya, apakah berkualitas ataukah lemah gitu. Selanjutnya ada peserta didik. Peserta didik ini tidak hanya anak-anak, tetapi bahkan orang tua pun yang umur 75 tahun itu jika dia mau belajar dia adalah peserta didik gitu. Kemudian ada sarana dan prasarana pendidikan. Adanya lembaga pendidikan tidak mungkin berjalan tanpanya sarana dan prasarana. Walaupun itu lapang, setidaknya itu adalah sarana. Nah, seperti itu. Terus perpustakaan sebagai supporter gitu ya, kalau kata kita untuk penunjang. Ya, menunjang pendidikan kita sendiri. Nggak mungkin kita tahu sesuatu tanpa membaca gitu kan. Bahkan dalam Al-Quran pun iqra gitu kan, bacalah. Nah, seperti itu. Kemudian ada pendidikan abstrak. Abstrak itu dia lebih kepada psikologi atau kebiasaan ya. Kalau di sini tuh lebih ke jiwa gitu ya. Kalau abstrak itu. Nah, di mana pendidikan abstrak itu adalah pembiasaan. Seseorang tidak bisa menggunakan sepeda kalau dia tidak dibiasakan main sepeda, seperti itu. Seseorang tidak bisa hafal Al-Fatihah kalau dia nggak pernah sholat, seperti itu. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh si pendidik itu sendiri, di mana kita itu sebagai pendidik dan calon-calon pendidik, kita tuh harus mengawasi bagaimana si anak ini berjalan, gitu kan. Bahkan seorang ibu pun mengawasi ketika anaknya lagi ke korondangan, takutnya kan ke tangga atau apa itu ya. Kemudian ada perintah. Nah, di mana ada perintah, di situ juga ada larangan kan, seperti itu. Terus ada ganjaran dan hukuman. Jadi kalau yang dari 3 sampai 6 ini dia kan semuanya sih sebenarnya. Lebih ke pendidikan karakter ya? Iya, lebih ke pendidikan karakter kalau ini. Seperti kan kalau misalkan
kan dari sunahnya sendiri kan seperti mendidik anak itu bukan dari pas si anaknya umur 7 tahun, tetapi bahkan dari mencari pasangan pun itu sudah masuk pendidikan gitu kan ya, mencari sekarang mulai dari pasangan pun itu kan akan mempengaruhi kedepannya seperti apa. Kemudian ada tuh dari mulai hamil dari 0 bulan sampai 9 bulan itu tuh harus seperti apa kita ketika masa kehamilan itu harus seperti apa gitu kan. Ada menurut biologisnya, ada juga menurut Islamnya itu harus seperti apakah. Kemudian ada usia dari 1 sampai 5 tahun. Istilahnya jadikan anak sebagai ratu dan raja kalian. Jadi ketika anak ingin sesuatu ya silakan, dan kita itu jangan ketika anak jatuh jangan ada kodok loncat bilang aja kalau jalan hati-hati gitu. Kita kasih tahu yang bener aja, jangan ada kodok loncat atau apa kayak gitu kan. Memberitahu yang benar gitu. Nah terus dari usia 7 sampai 14 tahun anak itu perlakukan dengan tegas gitu. Kalau itu nggak boleh. Kalau hal ini harus dilakukan, lakukan. Kalau ini nggak boleh. Jangan sampai ada teledor gitu. Tapi bukan berarti kita dengan enak memarahi anak, karena tegas dan marah itu berbeda. Kemudian misalkan dari umur 14 sampai umur 20 tahun perlakukan anakmu sebagai teman. Kita tuh jadi bahan curhat, orang tua tuh jadi bahan cerita, jadi bahan buat menasehati gitu kan. Nah, terus sampai seterusnya kayak gitu. Jadi